Perkenalkan, nama saya Wanda Tresya dengan NIM B1B122039 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Fakultas Teknologi Kesehatan Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Perilaku Organisasi. Perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi adalah bidang studi yang menginventarisir dampak perilaku individu, kelompok, serta struktur dalam organisasi demi mencapai tujuan sebuah organisasi. Ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri umum yang pertama itu terikat format dan tatib. Yang kedua itu pendelegasian, koordinasi, dan wewenang. Yang ketiga itu ada kerjasama terstruktur. Yang keempat, sasaran dan bertujuan. Yang kelima, terdapat komponen atasan dan bawahan. Selanjutnya itu unsur-unsur organisasi. Secara sederhana, organisasi memiliki 3 unsur, yaitu ada orang, ada kerjasama, dan ada tujuan bersama. Secara lebih terperinci, terdapat setidaknya 5 unsur. Yang pertama itu man atau orang, anggota, pegawai, staf, personil. Yang kedua itu kerjasama. Kerjasama lintas departemen, definisi dan hierarki atau manpower organisasi. Yang ketiga, tujuan bersama. Apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, network, strategi, anggaran. Yang keempat itu peralatan. Semua sarana berupa materi, uang, serta barang modal lainnya, atau tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Yang kelima itu lingkungan. Kondisi sosial, budaya politik, ekonomi, dan teknologi, serta semua perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi. Tujuan organisasi yang pertama, pedoman kegiatan. Sebagai kompas dan pemutusan kegiatan, apa yang perlu dan tidak perlu. Yang kedua, sumber legitimasi atau tujuan menjadi sumber legitimasi kegiatan organisasi untuk menarik sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, standar pelaksanaan. Ukuran pencapaian prestasi organisasi. Yang keempat itu sumber motivasi. Yang kelima, dasar rasional dalam pengorganisasian. Selanjutnya yaitu nilai dan sikap. Pengertian nilai. Nilai merupakan gambaran yang menentukan apa yang penting dan apa yang tidak penting, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang benar dan apa yang salah. Sikap. Sikap adalah keteraturan, perasaan, dan pemikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungan. Ada 5 karakteristik sikap. Yang pertama itu ada objek, tidak ada sikap tanpa objek. Yang kedua mengarah, setiap objek pasti mengarah. Yang ketiga itu berintensitas, sejauh mana, seberapa tinggi sikapnya. Yang keempat itu berstruktur, ada komponen yang terbentuk dengan sendiri. Yang kelima itu dipelajari, sikap cenderung stabil dan memperhatikan alasan logika. Ada perbedaan antara sikap dan nilai, meskipun kedua-duanya belief dan kognitif. Pertama, sikap adalah keyakinan mengenai sesuatu objek yang khusus mengenai orang atau situasi, sedangkan nilai adalah bersifat umum. Yang kedua itu nilai. Nilai adalah keyakinan yang melekat pada diri orang terlepas sebagaimana orang lain, sedangkan sikap adalah tanggapan terhadap pihak lain. Selanjutnya itu komponen sikap. Yang pertama itu belief atau keyakinan, ketetapan persepsi terhadap suatu objek keyakinan terbangun dari pengalaman, masa lampau, dan pembelajaran.
Yang kedua itu feeling atau perasaan. Perasaan merupakan perwujudan evaluasi positif atau negatif terhadap suatu objek. Yang ketiga itu behavioral intention, maksud perilaku, perwujudan motivasi yang digunakan secara khusus untuk merespon suatu objek. Selanjutnya itu perilaku individu dan kelompok. 3 komponen dasar perilaku individu. Yang pertama, konsep ID, libido atau agresi, kata hati, hasrat, dan keinginan untuk mengejar kesenangan dan kepuasan. Yang kedua itu konsepsi ego, logika yang berhubungan dengan prinsip realitas, berfungsi ganda, melayani sekaligus penegak ID dan superego. Yang ketiga itu konsepsi superego, kekuatan moral seseorang, sumber nilai, norma, dan etika atau spiritual. Ada 4 ciri utama kelompok. Yang pertama, anggota suatu kelompok paling tidak harus mempunyai satu tujuan bersama. Yang kedua, hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada tiap orangnya. Tingkat pengaruh tersebut di antara mereka dapat berbeda. Yang ketiga, dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkat status karena akan selalu ada pimpinan dan pengikut. Yang keempat itu karena kelompok terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, maka biasanya pembentuknya disertai tingkah laku dan sistem nilai bersama anggota kelompok diharapkan mengikuti pola tersebut. Ada tahap pembentukan kelompok. Yang pertama itu forming, yang kedua storming, yang ketiga norming, yang keempat performing, yang kelima itu adjourning. Selanjutnya itu motivasi. Pengertian motivasi. Kata motivasi atau motivation, kata dasarnya adalah motif, yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Adapun teori motivasi, yang pertama itu teori kebutuhan, teori dua faktor, yang ketiga itu teori prestasi, yang keempat itu teori penguatan, yang kelima itu teori harapan, yang keenam itu teori tujuan sebagai motivasi. Budaya organisasi. Menurut Mangkunegara 2005, budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma-norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi adaptasi eksternal dan integrasi internal. Dimensi nilai budaya. Yang pertama itu kandungan, keapaan dari nilai itu, dan disebut secara spesifik yang dijadikan nilai itu, karena ada banyak sekali nilai-nilai. Yang kedua itu kekuatan, sejauh mana dipahami dan diikuti nilai budaya itu oleh sebagian besar anggotanya, maka budaya tersebut telah kuat. Karakteristik budaya organisasi. Karakteristik budaya organisasi adalah terdapat pada inisiatif individu, toleransi, mempunyai arah, terintegrasi dukungan dari manajemen, dan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi. Pengertian komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus, yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Manusia ingin berhubungan dengan manusia lain. Komunikasi adalah sebuah keniscayaan. Adapun bidang komunikasi, yang pertama itu komunikasi sosial, komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, komunikasi politik, komunikasi internasional, komunikasi antar budaya, komunikasi tradisional, dan komunikasi kesehatan. Sifat komunikasi. Komunikasi verbal meliputi komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Yang kedua itu komunikasi nonverbal meliputi komunikasi kial
dan komunikasi gambar. Yang ketiga itu komunikasi tatap muka, dan keempat itu komunikasi bermedia. Tujuan komunikasi: mengubah sikap, mengubah opini, pendapat, pandangan, mengubah perilaku, mengubah masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi perilaku organisasi. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.